لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi washabihi muallimin ulumihi littabi'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa jemaah sekalian, pagi hari ini kita sudah masuk di pertengahan bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah yang sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan besar dalam sejarah peradaban Islam dalam kalender Hijriyah, yang mana diperingati oleh seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Di antara hal-hal yang membuat bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah itu menjadi mulia, wabil khusus bulan Zulhijjah, Allah menempatkan atau menjadikan bulan ini mulia karena adanya peristiwa-peristiwa yang besar dalam sejarah Islam dan juga peradaban Islam. Di antaranya ada haji dan juga hari besar kita menyebut dengan hari raya agung, yaitu Idul Adha, yang sebentar lagi kita sudah mulai siap-siap untuk menyambutnya. Jamaah Allah, bulan haji yang kemudian kita juga semuanya umat muslim menginginkan untuk bisa sampai ke tanah suci sehingga mendapatkan gelar haji yang mabrur maupun mabrurah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu minasyaitonir rajim, wa anzim fin nasi bil hajj yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Dalam kesempatan yang lain disampaikan, ya ayyuhan nas inna Allah azza wa jalla bana baitan fahajjuhu. Kalau sallallahu alaihi wasallam, man hajjal baita falam yarfus walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Wa yurwa an al-ka'bah tuhsharu kal arus al mazfufah. Disampaikan, wa anzir fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan, serulah kepada seluruh manusia untuk menunaikan haji. Terlebih di Indonesia ini dengan kuota yang begitu banyak, alhamdulillah untuk tahun ini kloter pertama dan berapa sudah berangkat ke tanah suci. Ini karena memang Allah yang menyeru. Haji ini adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperlakukan undangan itu sendiri, jamaah sekalian. Ada sebagian orang yang kemudian memperlakukan atau menyikapi undangan Allah Subhanahu wa taala, ada yang santai, ada yang buru-buru, ada yang serius,
dan betul-betul mencatat tanggalnya, dimulai dari hari ini mendaftarkannya dan lain sebagainya. Karena memang haji itu bagi yang mampu. Nah, untuk ukuran kemampuan ini bukan hanya materi saja jamaah sekalian, terutamanya materi. Haji itu bisa dibilang ibadah yang mahal. Sekali lagi, haji itu adalah ibadah yang mahal, sehingga tidak bisa sembarangan orang. Ketika Allah menghendaki, meskipun mahal, akan Allah berikan menjadi murah. Meskipun murah, ketika Allah tidak menghendaki atau orang tersebut tidak menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi mahal dan susah. Dulu pernah ketika di pesantren itu kami, karena memang kami juga berkhidmat juga dengan guru. Ketika abah kedatangan tamu itu, konon tamunya dari Jakarta, dan infonya adalah salah satu istrinya jenderal. Tapi ketika datang ke pesantren selalu minta doa, karena setiap kali mendaftarkan haji dan tidak pernah bisa sampai berangkat. Padahal kalau ukuran materi berlebih, artinya memang haji itu bukan hanya bagi orang-orang yang mampu secara materi saja. Ada juga harus kemampuan. Yang pertama adalah ketulusan hati. Nah, nanti di sini ada amal-amal batin. Di antaranya jamaah sekalian, al-babul salif fil adabi daqiqah wal amalil batinah daqaiqul adab wa hiya sab'ah. Di antaranya jamaah sekalian, bukan hanya sekedar kita mengandalkan kecukupan materi saja. Ternyata ada amal dan juga adab-adab yang batin, yang sifatnya batin, yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau berhaji maupun sedang berhaji maupun setelah atau sepulang dari pergi haji. Ini harus dimiliki, sehingga ketika sebelum berangkat dia menjadi pribadi yang baik. Ketika melaksanakan rangkaian ibadah haji, dia adalah orang-orang yang betul-betul melaksanakannya dengan baik. Dan ketika sepulang dari haji, maka dia menjadi pribadi dan contoh yang baik. Sehingga gelar yang kemudian di Asia, wabil khusus di Indonesia, haji dan hajjah itu menjadi panutan. Jangan sampai kemudian yang susah payah kita antri begitu lama di Indonesia dengan biaya yang cukup mahal dan juga perjuangan yang amat sangat panjang, jangan sampai kemudian setelah pulang ini tidak ada lagi bekas-bekas atau menunjukkan kriteria maupun akhlak seorang yang haji. Nah, ini jangan sampai kita temui orang yang kemudian sudah haji masih bermaksiat misalkan di kampung halamannya atau di lingkungannya misalkan, atau justru dia tidak menjadi contoh buat yang lainnya misalkan dan lain sebagainya. Karena puncak dari Islam adalah haji. Makanya itu ibadah yang paling mahal dan juga tantangannya berat jamaah sekalian. Nah, di antara yang kemudian harus dipegang oleh orang-orang yang kemudian hendak berhaji di saat dan setelah berhaji, karena memang kan Allah menjamin wa hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Dan siapapun orangnya yang kembali dari tanah suci untuk melakukan rangkaian ibadah haji itu, kalau memang dia kemudian hajinya mabrur, bapak ibu nggak usah khawatir, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan apapun yang layak, yang pantas bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Jadi nggak usah ngarepin apa-apa lagi, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, surga. Makanya nanti ada di surga itu katanya untuk khusus komunitas-komunitas yang sudah haji atau jamaah-jamaah yang sudah haji. Nah, yang harus kita
pegang, yang harus kita laksanakan fil adabid daqiqah, adab yang lembut, amal batinah, amal batin. Yang pertama, antakunan nafaqah halalan. Yang pertama yang harus sekali, tidak boleh ditinggalkan, yaitu yang pertama adalah antakunan nafaqah halalan. Orang yang mau haji di saat atau berangkat haji atau setelahnya, harus dia dalam mencari dan mengumpulkan nafkah ini harus yang 100% halal. Atau kalau tidak 100% halal, jangan sampai ada campuran hal-hal yang bukan hak kita, yang bukan milik kita. Harus nafkahnya halal, baik untuk berangkatnya, di saat di sana persiapannya, dan juga di saat di sana, dan sekembalinya dari tanah suci ini dalam pencarian nafkahnya untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk sekitarnya, untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya, harus betul-betul takunan nafaqah halalan. Harus, jangan sampai kemudian haji dari uang korupsi kah, uang hasil tidak halal. Wal amu mujarradan lillahi ta'ala wa ta'zimi sya'airihi. Dan selain nafkah yang halal, maka tujuan utamanya adalah mujarradan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah ta'ala. Nafkah yang halal dan tujuan utama adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'zimi sya'airihi, dan semata-mata mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Karena sungguhnya orang yang mengagungkan syiar Allah, maka sungguhnya dia memiliki ketakwaan dalam hatinya. Dan haji ini adalah salah satu syiar Allah yang paling agung. Di antaranya haji. Maka nggak main-main. Terlebih rangkaian ibadah haji ini adalah miniatur kehidupan akhirat kelak. Jadi mulai kita berangkat, seluruh rangkaian ibadahnya, bahkan sampai cara berpakaiannya, dan kemudian bahasa-bahasa yang dibacakan ataupun doa-doa yang disampaikan, dan kemudian lingkungannya dan lain sebagainya, itu adalah miniatur akhirat kelak. Wa man hajja min ghairihi fayanbaghi an yakuna qasduhu ziyarah baitillah ta'ala wa mu'awanah akhi wa mu'awanati akhihil muslim. Terus bagaimana kalau orang itu yang haji itu sebagai badalnya, karena ada badal haji, orang yang kemudian sudah mendaftarkan haji meninggal, dibadalkan oleh orang yang berikutnya atas nama almarhum almarhumah, ini ada badal haji. Yang kemudian hajinya untuk orang yang sudah meninggal, orang tersebut difasilitasi sebagai badal haji. Biasanya dilakukan oleh orang yang sudah berhaji, atau bisa juga mutawwi, dititipkan. Keluarga tetap menunaikan haknya. Waman hajja min ghairihi, dia tidak mendapatkan gelar haji lagi, karena yang boleh membadalkan haji itu orang-orang yang sudah berhaji. Orang yang belum haji itu belum memenuhi kriteria atau syarat sebagai badal haji. Kalau di sini ya, bagi siapapun yang berhaji untuk membadalkan saudaranya, fayam bagi sebagiannya ayyakuna qasduhu, niatnya adalah ziarah baitillah, yaitu dalam rangka ziarah ke Baitullah. Niatnya satu, berarti mendapatkan pahala ziarah ke Baitullah. Yang kedua, wa muawanati akhihil muslim, dan mendapatkan pahala menolong saudaranya yang muslim, sehingga si almarhum almarhumah atau siapapun yang kemudian dibadalkan haji karena berhalangan, maka dia mendapatkan haji karena berkah pertolongan orang si fulan tersebut. Nah, ini jamaah sekalian. Yang berikutnya, takida dzalika sabahu wa mutajarrahu li tawassalu bid-din ila dunya fa yatlubu dunya ya'malul akhirah bal la yatawassalu bid-dunya ila din ay tamakkun minal haji wa ziyarati fihi. Dan tidak ada tujuan untuk keuntungan duniawi, tapi dalam rangka ini untuk sampai
sampainya dunia atau materi yang dimiliki oleh orang tersebut yang dibadalkan ila dini sampai menunaikan penyempurnaan agama minal haji wa ziyarati fihi. Nah, ini jadi tujuannya bukan keuntungan materi, bukan untuk bisnis. Jadi untuk menggantikannya bukan untuk kepentingan bisnis ataupun keuntungan duniawi, tapi dalam rangka agar supaya apa yang menjadi hajatnya orang yang dibadalkan ini sampai ke tanah suci, sehingga bekal yang dimaksud dengan ongkos atau bekal yang dimaksud adalah sampai kepada tanah suci dan sempurna rukun Islamnya. Yang kedua jamaah sekalian, at-tawassu' fi zad wa tayyibin nafs bil badri wal infaq min ghairi taktirin wala israfin bal 'alal iqtisad. Yang keduanya yang harus dimiliki oleh orang yang mau berhaji sedang, saat, dan sepulang dari haji adalah tawassu' fi zad, yaitu memperluas bekalnya, sangunya, agar supaya apa? Agar supaya selama perjalanannya, persiapan orang-orang yang ditinggalkan di tanah air ini kecukupan. Jangan sampai kemudian di sana keteteran, dan yang ditinggalkan juga keteteran, jangan sampai. Nah, ibadah itu di antara tujuan ibadah bukan hanya haji, tapi tawassu' fi zat ini penting. Pentingnya kenapa? Ketika contoh misalkan kita mengikuti satu organisasi misalkan, atau satu kegiatan jamaah misalkan, maka tawassu' fi zat ini harus kita kedepankan. Kita mengikuti komunitas, jamaah atau apapun yang kemudian ada yang keluar area, keluar kota, keluar negeri misalkan, maka pikirkanlah bagaimana di sana tidak menjadi beban orang lain, dan yang di rumah tidak kemudian merasa terbebani. Sekali lagi jamaah sekalian, ini penting diperhatikan. Siapapun orangnya yang mengikuti sebuah komunitas, ritual keagamaan dan lain sebagainya, maka ketika dia hendak bepergian, maka tawassu' fi zat, memperluas bekalnya, ini penting. Rasulullah itu ketika beliau hendak hijrah, Pak, dan jamaah para sahabat hendak hijrah, itu bukan modal nekat. Yang pertama karena perintah Allah, yang kemudian mengkondisikan keluarganya sudah aman. Jangan sampailah gimana nanti Allah aja, nggak bisa Pak. Kelas kita bukan levelnya begitu. Ini perhatian untuk siapapun yang mengikuti jamaah dalam segala bentuk jamaahnya. Mau keluar masjidkah, mau keluar rumahkah, mau keluar area, keluar kota, keluar negerinya, bukan hanya dia yang nanti lillahi ta'ala yang ditinggalkan bagaimana nanti saja, enggak, keluarga, apalagi punya anak-anak, punya istri, punya anak-anak. Ini harus diperhatikan betul ketika kita pergi. Jangan sampai kemudian nanti anak istri ini keteteran. Naudzubillah. Jangan sampai anak istri kemudian malah jadi orang belangsak, minta-minta ke sana kemari. Kenapa? Karena ulah suaminya, ulah bapaknya, yang kemudian seolah-olah dia menitipkan anak istrinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sampai makomnya. Makom kita masih makom kalau mau makan ya nyari. Makomnya belum sampai pada orang yang sudah betul-betul dijamin. Ini kita lain. Makom kita kalau di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, ya udah, bisa makannya udah bagus. Karena makomnya masih makom kasab, masih makom usaha. Nah, ada orang kemudian nekat sekali jamaah sekalian, meninggalkan keluarganya tanpa dibekali apapun, sehingga keteteran, anak istrinya ngutang sana ngutang sini, zalim. Orang-orang seperti ini zalim. Zalimnya karena dia lari dari tanggung jawabnya. Kalau memang dia niatnya kerja, nggak punya apa-apa, seenggak-enggaknya kalau memang dia kerja kan pasti ada gaji, dikirimkan ke rumah dalam waktu dekat, jangan sampai kelamaan. Ini terkadang ada orang yang begitu nekat jamaah sekalian, sehingga menelantarkan keluarganya, anak istrinya, dosa.
Nah ini tawassul fi zat wa thayyibin nafs, dan juga membaguskan dirinya dan juga hatinya. Selain perbekalan yang cukup yang dia bawa, yang dia tinggalkan, yang selama di sana, agar tidak menjadi beban bagi keluarga, beban bagi orang lain, apalagi sampai menjadi beban orang-orang kemudian menjadi menanggung kehidupannya. Ini yang kemudian wa thayyibin nafs, yang kemudian membaguskan dirinya. Sebisa mungkin orang yang mau haji sedang dan juga sepulang dari haji membaguskan dirinya, hatinya lebih lapang dada, lebih pemaaf, lebih mengerti, peka terhadap kondisi sekitarnya. Ini orang-orang yang peka, sehingga mengerti orang-orang di sekitar ini apa yang kemudian menjadi hajatnya, apa yang dia bisa bantu dengan tenaga kah, dengan doa kah, dengan biaya kah, dan lain sebagainya. Bisa urun rembuk di masyarakat, sehingga menjadi figur teladan. Panggilan Pak Haji dan Bu Hajjah ini kemudian melekat dalam dirinya, menjadi contoh figur yang kemudian bisa diikuti, bisa diteladani. Karena berubah, karena banyak sekali haji ini mampu merubah seseorang yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Bukan hanya sekedar panggilannya saja, tetapi karena Allah betul-betul merubah orang-orang yang tulus pergi ke sana itu sampai di tanah air betul-betul menjadi contoh figur yang baik. Orangnya gampang membantu orang, orangnya murah senyum, orangnya begitu peka terhadap lingkungan sekitar, bagus, menjadi contoh yang baik buat orang-orang sekitar. Ini harus, karena ini tuntunannya, anjurannya begitu, amal batinnya harus begitu. Ini harus wa thayyibin nafs, harus membaguskan dirinya, membaguskan jiwanya, membaguskan hatinya. Orangnya lebih lapang dada, lebih gampang menerima. Rasul itu begitu, Pak. Rasul itu apapun orangnya, dengan segala alasan apapun diterima, Pak. Hebatnya beliau gitu. Rasul itu siapapun yang menyampaikan maksud dan tujuannya dengan segala alasannya, beliau terima. Bahkan beliau selalu meyakinkan tentang hal-hal yang disampaikan oleh jamaah dan para sahabatnya. Nah ini, beliau itu selalu menerima. Orang misalkan contoh, ya Rasulullah saya sholatnya telat, misalkan. Oh iya nggak apa-apa. Kenapa? Kok bisa telat? Misalkan, saya nggak dengar azan. Oh nggak dengar azan, misalkan. Atau saya sakit, oh gitu. Tapi bisa dengan cara yang lain, ada nganterin mungkin di rumah, biar bisa ke masjid. Oh nggak ada, oh gitu. Terus apakah bisa misalkan tapi masih dengar suara azan? Oh masih dengar. Oh berarti masih ada anjuran untuk ke masjid. Gimana caranya? Kalau nggak bisa jalan, bisa dengan hal-hal yang lainnya. Kalau seperti sekarang kan misalnya ada kendaraan atau nebeng orang, atau mungkin bisa dengan cara berangsur-angsur jalannya. Bisa, oh bisa. Ya udah, berarti masih ada kewajiban untuk sholat berjamaah. Kecuali memang udah nggak dengar azan, nggak tahu waktu, ya itu baru ada maklumnya. Tapi Rasulullah selalu memaklumi setiap alasan orang-orang, selalu beliau terima. Alasan apapun beliau akan terimanya, tidak pernah memberatkan bagi siapapun. Ini namanya wa thayyibin nafs. Tidak pernah memberatkan siapapun, membebani siapapun. Bil badli wal infaq min ghairi taktirin wal israfin bal alal iktisad. Dan di antara membaguskan jiwa, membaguskan hati, membaguskan diri, di antaranya bil badli, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyerahkan apa segala urusannya, dan juga mau berbagi. Bil badli itu mau berbagi, wal infaq, gampang orangnya berbagi, infak, min ghairi taktirin. Bahkan orang yang sudah haji itu biasanya lebih royal dan lebih loyal, sehingga lebih malah justru orangnya nggak pelit. Kalau dulu sebelum berangkat haji dia masih pelit, ini di sini dikasih sampaikan itu malah jadi royal orangnya, gampang. Pak Haji, masjid butuh ini, barangkali berkenan. Oh ya siap, soalnya ada. Atau jawaban yang paling diplomatisnya adalah insya Allah ya, nanti kalau saya ada rezekinya saya bagi, saya mau. Sekarang belum ada misalnya. Tapi orangnya gampang, enak. Ini ciri-ciri mabrurnya di sini. Ciri-ciri mabrurnya adalah ketika orang-orang yang sudah haji ini
selalu ada, dan mencoba memposisikan jadi selalu ada di saat orang lain membutuhkan dalam segala halnya. Nah ini ciri-ciri haji mabrurnya itulah sebagai contoh orang-orang yang kemudian hajinya dikelihatan mabrurnya. Min ghairi takdirin, nggak lagi pelit, wala israfin, tapi juga tidak melampaui batas. Pelitnya tidak melampaui batas, dermawannya juga dengan juga ada hitung-hitungannya. Enggak juga semuanya diberikan, enggak juga. Bal alal iktisad, bahkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Ya udah, kalau untuk kemaslahatan masjid, kemakmuran masjid, untuk yang lain-lainnya kegiatan sosial dan lain sebagainya, insya Allah saya bisa. Nah, wa badlu zat fi tariqil hajj nafaqah fi sabilillah azza wa jalla. Adapun menyerahkan perbekalan untuk keberangkatan haji ini adalah sebuah nafkah. Jadi orang haji itu pahalanya banyak, hitungannya bukan hanya haji, tapi ketika dia mendaftarkan haji, nyicil misalkan dengan cicilan, misalkan kan ada tuh daftar sekian juta, kemudian cicil selama sekian tahun, nanti masuk kloter sekian, nanti berangkat tahun sekian, itu dihitung nafkah. Dihitung nafkah fi sabilillah azza wa jalla, nafkah fi sabilillah. Ibnu Umar pernah menyampaikan, man karramar rajul thayyib zadahu fi safarihi. Barang siapa di sini tulisannya min karamir rajul, termasuk di antara kemuliaan seseorang, yaitu thayyibu zadahu fi safarihi, yaitu yang membaguskan perbekalannya dalam perjalanan hajinya maupun perjalanan-perjalanan yang lainnya. Artinya ketika orang itu mampu mencari nafkah yang halal untuk segala macam bentuk ibadahnya, ke masjid lah, kemana lah, ke kantor lah, dan lain sebagainya, maka ini termasuk di antara orang-orang yang paling mulia, yang Allah muliakan adalah orang-orang yang dalam segala aktivitasnya, perbekalannya dia cari dengan cara yang halal. Ini menurut Ibnu Umar, atau nama aslinya Abdullah bin Umar, anaknya sahabat Umar. Nah itu. Yang ketiga jamaah sekalian, tarkur rafas wal fusuq wal jidal. Yang ketiganya adalah meninggalkan rafas. Rafas itu ucapan-ucapan yang jelek, yang buruk. Yang kita seringkali ini, kan kita mudah sekali ya kalau mengucapkan hal-hal atau ucapan-ucapan yang buruk, kita mudah sekali. Terlebih kita berada di lingkungan yang toksik, lingkungan-lingkungan yang mudah sekali menyerap dan juga merusak. Apalagi lingkungan anak-anak muda zaman sekarang. Jangankan anak muda, bapak ibu boleh perhatikan anak-anak kita yang main game saja, itu naudzubillah, bahasanya rofas, itu ucapannya jorok, ucapannya buruk, merusak. Silakan perhatikan yang punya anak-anak, yang punya putra-putri yang main game atau lingkungan, jangankan lingkungan yang biasa, lingkungan sekolah yang basicnya adalah Islam saja, apalagi yang bukan Islam. Saya mohon maaf, saya sering menjumpai anak-anak sekolah, obrolannya ya Allah nauzubillah min dzalik, bahasanya kotor, bahasanya kasar sekali. Kita memang tidak bersih, Pak. Kita memang juga mungkin barangkali kita lah yang dicontoh oleh mereka, karena kita sendiri yang seringkali dengan bahasa-bahasa yang jorok, yang kotor itu. Dan itu seolah-olah biasa, kata-kata merendahkan, menghinakan dan lain sebagainya. Ya tidak bisa dipungkiri, kita juga lah, saya, bukan kita, saya termasuk diantaranya yang bahasa-bahasa yang kemudian memang tidak layak untuk itu. Nah, tapi bagi orang yang haji ini khusus ya, yang terkhusus
Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang harus ditinggalkan adalah rofas yang pertama, ucapan-ucapan yang jelek di tanah airnya jangan kita bawa ke tanah suci. Bahasa-bahasa yang buruknya, yang kotornya, yang jorok di tanah air yang biasa kita ucapkan dalam pergaulan sehari-hari kita dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita, jangan sampai dibawa di tanah suci. Karena itu akan merusak, itu larangan sekali. Itu larangan keras bagi orang yang haji. Jangankan itu, cuma ngebatin aja terucap yang sebenarnya tidak ada niatan atau muatan yang jorok saja. Meskipun tidak ada niatan yang buruk, karena refleks misalkan, itu nanti akan dijabah loh, hati-hati jemaah sekalian. Yang udah menurut cerita orang-orang yang sudah sampai ke sana itu orang yang kemudian di sana ngomong makanan nggak enak aja, mau seenak apapun jadi nggak enak. Karena rofas ini, kenapa? Karena ucapan-ucapan yang biasa kita ucapkan yang jorok, yang nggak bagus. Wal fusuk, kemudian perbuatan fasik. Nah ini jangan sampai sholat males dan lain sebagainya, males menjalankan rangkaian ritual ibadah haji sendiri. Atau misalkan wal jidal, yang biasa di sini kalau di media sosial kita sering kali jidal atau kita seringkali berdebat, di sana nggak usah dibawa. Cukup di Indonesia aja, itu pun sebelum haji. Setelah haji tidak ada lagi. Udah, orang-orang yang ribet, yang ruwet tinggalin. Nggak usah melayani orang-orang yang ribet, yang ruwet. Mendingan kita menepi aja. Sekiranya udah nggak cocok misalkan, atau nggak pas dengan aturan-aturan yang diberikan misalkan, atau komunitas kumpulan orang-orang yang kemudian udah nggak lagi sepaham, nggak lagi sejalan, ya udah, nggak usah perlu kita adu mulut, kita adu kepintaran, kepandaian, nggak, ngalah. Ya sudah, monggo silakan. Bagaimana jenengan saja mau ngapain terserah, silahkan, sok. Jadi hal-hal yang demikian, apalagi haji, jangankan haji, di tanah air aja, bukan di tanah suci, di tanah air aja, orang-orang yang kemudian udah ribet urusannya, udahlah, kita nggak usah masuk lingkungannya, nggak usah masuk lingkupnya, silahkan. Mau bagaimanapun, terkadang itu udah capek juga hal-hal yang demikian, maka tidak lagi terlibat adalah jalan terbaik, misalkan gitu. Nah, jidal nggak perlu engkel-engkelan. Orang yang menang dalam perdebatan itu rugi, yang kalah juga rugi, tidak ada pemenangnya, yang hanya akan kehilangan saudara, kehilangan teman, dan lain sebagainya. Tidak ada dalam sejarahnya orang yang menang dalam perdebatan itu untung, gak ada untung-untungnya, kecuali di panggung politik. Nah, larangan ini yang kemudian tadi termaktub dalam Al-Quran tadi, rofas, fusuk, jidal, ini perbuatan, ucapan-ucapan yang buruk, yang kotor, yang jorok, kemudian perbuatan fasik, kemudian perdebatan, ini nggak boleh. Warrofas ismu jami'u likulli lagwin wa fahsyin minal kalam. Rofas ini keterangannya adalah julukan, sebutan untuk jami'u likulli lagwin, seluruh atau setiap ucapan-ucapan yang buruk, yang kotor, yang keluar dari mulut kita. Nah, ini namanya rofas. Oh ya, yadkhulu fihi ma ghazalatin nisa, termasuk diantaranya adalah ketika membicarakan urusan lawan jenisnya. Ini juga nggak boleh, bukan hanya ngomong misalkan katakanlah ngomong jorok, ngomong kotor dan lain sebagainya, tapi membicarakan masalah aurat, misalkan masalah lawan jenis dan lain sebagainya. Wal fisik, adapun fusuk ismun jamil kulli khurujin min an ta'atillahi azza wa jalla. Adapun fusuk adalah sebutan bagi siapapun yang kemudian jamil kulli khurujin an ta'atillah, dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak lagi mau sholat dengan label dia masih sebutannya masih Islam tapi enggak mau sholat, itu juga fasik. Orang Islam tapi nggak mau belajar, nggak mau ngaji, itu juga fasik. Nah itu hati-hati, juga fasik. Intinya kalau orang-orang yang mengaku sebagai muslim
kemudian dia enggan melakukan amalan-amalan amalan-amalan yang kemudian menjadi satu kewajibannya, maka itu fasik. Wal jidal wal mubalaghah fil khusumah wal mumarah yurisu wa yunafasu husnul khuluq. Dan adapun jidal itu adalah mubalaghah, yaitu terlalu semangat atau dia ini terlalu aktif berdebat. Kalau di media sosial silahkan monggo, tapi ketika ketemu di offline, ketika ketemu di jamaah, kita harus tidak menunjukkan permusuhan, apalagi urusan media sosial. Jangan sampai dibawa ke dunia nyata, itu kan dunia maya. Memusuhan kayak gimana pun, kalau terserah monggo silakan, itu urusan jenengan. Walaupun itu masuk dalam kategori jidal, nggak boleh, tapi jangan sampai dibawa-bawa. Nanti rame di grup WA, di nyatanya mah ke bawah. Nah, ini nggak dewasa, sehingga merusak husnul khuluq, merusak baiknya akhlak jamaah sekalian. Dan yang kemudian ada 7, tapi masih banyak sekali. Nanti kita lanjutin hari berikutnya saja jamaah sekalian ya. Dan yang terakhir aja, yang terakhir untuk pagi hari ini, ayajtaniba ziyal mutrafin wal mutakabbirin falyamilu ila asbabit tafakhur wa takatsur fa yatubu fi diwanil mutakabbirin wa yakhruju min hizbil sholihin. Wa bil hadis innamal haj asy-sya'tu was-sab wa tafas yaqulu Allah ta'ala tsumma liyaqdu tafasam wal yufu nudurahum. Nah, kemudian yang terakhir, meninggalkan hiasan-hiasan kesombongan, baik sebelum, sesaat maupun setelah berangkat haji khususnya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Maka tinggalkanlah pakaian kesombongan. Sekali lagi, tinggalkanlah pakaian kesombongan dalam segala bentuk jenis kesombongannya. Misalkan kayak flexing, misalkan pengen menunjukkan bahwa kita ini sih, saya orang ini loh, dan lain sebagainya. Enggak, itu enggak penting dalam ibadah. Enggak penting pakaiannya kita apa, selama tidak ada kesombongan, unsur kesombongannya. Monggo silakan, mau dipakai kendaraan ataupun apapun silahkan, asal tidak ada muatan-muatan dan unsur kesombongan. Fala yamilu ila asbabit tafakhur, atau hal-hal yang kemudian menyampaikan kita kepada kesombongan dan juga bermegah-megahan. Ini fayuktabu fi diwanil mutakabbirin, maka yang demikian nanti ditulis dalam catatan buku atau buku catatan orang-orang yang sombong. Wa yakhruju an hizbis sholihin, dan dia keluar dari komunitas, kelompok, jamaah orang-orang yang solih. Naudzubillah. Nah, ini jamaah sekalian yang diperhatikan dari amalan-amalan batin, baik sebelum berangkat haji, sesaat menunaikan ibadah haji dengan segala ritual dan rangkaian ibadahnya, ataupun sepulang haji, sehingga menjadi perhatian khusus bagi siapapun yang nantinya mau melaksanakan ataupun sepulang dari tanah suci, sehingga di tanah air menjadi pribadi yang baik, contoh yang baik buat orang-orang yang di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sekali lagi harapan kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk sampai ke Baitullah, minimal kita sampai umroh, dan yang kita harapkan adalah haji, sehingga menjadi penyempurna rukun Islam kita, sehingga kita betul-betul Islamnya sudah sampai maksimal, sampai menjalankan rukunnya yang kelima. Itu jemaah sekalian, kurang bermohon maaf, dan sekali lagi saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan, Allah mampukan kita ziarah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.